بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلواته وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas taufik dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita fasilitas di alam dunia ini. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenyamanan, memberikan kepada kita ketenteraman sampai detik ini, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah Jumat. Hadirin sekalian, tentunya ini adalah kenikmatan yang besar, di mana kenyamanan, ketenteraman yang dibarengi dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas taufik dan hidayahnya. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan ini. Dan kenikmatan ini, rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla tidak cukup dengan di dalam hati saja. Kita harus membarengi rasa syukur kita dengan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dengan hal-hal yang bermanfaat berupa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada keluarga Daud, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Daud, beramalah dengan amalan-amalan kebaikan, karena dengan beramal dengan amalan kebaikan maka itu adalah kesyukuran, itulah bentuk kesyukuran. Hadirin sekalian, dan yang paling utama rasa syukur kita dengan mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah kita dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala
tidaklah menciptakan surga kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, khatib berwasiat agar kita semua menjaga ketakwaan kita, agar terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ittaqullaha haitsuma kuntum, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Hadirin sekalian, salah satu bab yang sangat penting yang harus kita ketahui, yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini, yaitu bab gotong royong, bab saling tolong menolong. Bab saling tolong menolong ini masuk di dalam bab keburukan maupun di dalam bab kebaikan, di mana seseorang yang memperhatikan bab ini, orang yang memperhatikan bab ini bisa jadi orang itu buruk, orang itu berlatar belakang buruk, maka dia akan saling membantu di dalam keburukan. Dan juga orang yang baik, maka orang yang berlatar belakang baik, dia akan tolong menolong di dalam kebaikan. Orang yang sesat akan membantu di dalam kesesatan. Orang yang membawa petunjuk, yang mengajarkan hal-hal yang baik akan menolong di dalam hal kebaikan. Orang yang membawa keburukan, maka dia pun akan membawa keburukan. Begitupun sebaliknya. Hadirin sekalian, ini adalah bab yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Kita tidak terlepas dari interaksi dengan sesama, dan kita membutuhkan saling tolong menolong. Hadirin sekalian, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nas nasun mafatihal lil khairi wa maghaliqal syarri." Sesungguhnya sebagian manusia itu ada yang orang-orang yang menjadi penutup, pembuka, para pembuka yang menjadi wasilah kebaikan, dan ada juga orang-orang yang sebaliknya. Ada orang yang justru membuka pintu-pintu keburukan. Fatuba liman kana mafatihal khair ala yadaihi. Maka keberuntunganlah bagi orang-orang yang menjadi jalan pintu-pintu kebaikan, dan celaka bagi orang-orang yang menjadi jalan wasilah pembuka keburukan. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk berta'awun di atas kebaikan, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita untuk saling bergotong royong di dalam keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dua hal ini, baik perintah maupun larangan, di dalam sebuah ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa ta'awanu, dan saling gotong royonglah kalian, saling membantulah, tolong menolonglah kalian di atas ketakwaan dan di atas kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam hal keburukan, di dalam dosa dan melampaui batas di dalam, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah amat pedih siksanya. Hadirin sekalian, di dalam ayat ini adalah perintah kepada kita orang-orang beriman. Dan di dalam ayat ini disebutkan dua jenis ta'awun, dua jenis tolong menolong. Yang pertama adalah tolong menolong di atas dosa dan kemaksiatan, di atas dosa dan hal-hal yang melampaui batas, di atas permusuhan. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk saling bermusuhan dan berta'awun di atas permusuhan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita
untuk menjauhi permusuhan, karena Allah Subhanahu wa taala melarang itu semua. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan dosa, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan bertawun di atas dosa. Sekarang di zaman saat ini kita semua dimudahkan untuk memiliki teknologi, gadget-gadget, yang dimana dengan hal itu sangat mudah seseorang itu menyebarkan hal-hal yang baik maupun yang buruk. Jika orang yang menggunakan gadget-gadget itu dalam kebaikan, maka dia akan mudah bertawun, menyebarkan informasi yang baik. Baik itu pula jika seseorang menggunakan gadget itu di dalam hal yang buruk, maka akan mudah baginya untuk ta'awun, menyebarkan hal-hal yang negatif. Dan itu semua dosanya bagi orang yang menyebarkan hal-hal yang buruk, dia akan menanggung dosanya. Begitu juga orang-orang yang menyebarkan hal-hal yang baik, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari apa yang dia perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa saja yang menyeru kepada petunjuk, kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti seruannya tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim. Itu tidak akan mengurangi pahala yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti kebaikannya tersebut. Wa man da'a ila dhalalah, dan siapa saja yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu, maka dia akan memperoleh dosa-dosa dia, keburukan dia, dan dosa-dosa orang-orang yang mengikuti keburukannya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak akan mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti dia. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Mereka akan membawa dosa-dosa mereka sendiri dengan sempurna, dengan lengkap yaumal qiyamah, ketika hari kiamat kelak. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan. Orang-orang yang disesatkan oleh mereka, kemudian mereka menyebarkan kesesatan, maka itu akan dosanya akan ditanggung oleh orang yang pertama kali mendakwahkan kepada kesesatan. Ala sa'a ma yazirun, alangkah buruknya yang telah mereka lakukan, yang mereka dakwahkan. Hadirin sekalian, oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan diri kita. Hendaknya kita berusaha mentaati perintah Allah Azza wa Jalla, menjadi orang-orang yang berusaha menjadi baik, sehingga kita dengan kebaikan itu kita dapat menyerukan orang lain di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, agar kita di atas kebaikan, agar mereka mengikuti kebaikan yang kita lakukan. Begitu juga hendaknya kita memperhatikan diri kita, hendaknya kita menjadi berusaha menghindari hal-hal yang buruk, dan hendaknya kita berusaha menjauhi dosa-dosa, sehingga kita dapat dimudahkan untuk menyeru dan dimudahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengingkari kemungkaran dosa-dosa yang ada di sekitar kita, baik di keluarga kita, di tetangga kita, dan orang-orang sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas kebaikan. Barakallahu li wa lakum. Hadirin sekalian, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah, jagalah ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada. Hadirin sekalian, tolong menolong di dalam kebaikan perlu ilmu. Kita membutuhkan ilmu agar kita betul-betul tahu
manakah yang baik, dan dengan ilmu kita akan tahu manakah yang buruk. Oleh karena itu hendaknya kita terus berusaha belajar sehingga kita lebih mengetahui mana saja yang baik, yang betul-betul baik, sehingga kita bisa menyerukan di atas kebaikan. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu harus dilandaskan dengan ilmu, harus dilandaskan dengan dasar yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya amalan kebaikan itu akan bernilai kebaikan apabila sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga amalan kebaikan akan diterima di sisi Allah apabila amalan tersebut betul-betul tulus ikhlas karena Allah azza wa jalla. Hadirin sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari keburukan-keburukan diri kita, dari keburukan-keburukan amalan perbuatan kita. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan petunjuk atas segala apa yang kita lakukan, yang kita arungi di dalam kehidupan dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت أنفسنا وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.